Ustadz, bagaimana cara bertobat dari sebuah kezaliman yang terkadang kita sendiri lupa? Jangan khawatir, nanti ente akan ingat hari kiamat. Benar. Allah mengatakan ahsahullahu wa nasuh. Allah catat sementara mereka lupa. Allah mengatakan yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Hari di mana hari kiamat seorang manusia akan ingat seluruh yang pernah dia lakukan. Ya. Maka hati-hati. Terlalu banyak kita berbuat zalim sama orang sehingga kita lupa siapa yang dizalimi. Ya. Maka seorang menjaga lisannya, ya, menjaga komentarnya, ya. Perbuatan zalim banyak tersebar di Facebook, di media sosial. Ada orang hobinya komentar, ya. Ya. Ilmunya copas, ya. Makanya hati-hati, ya. Kalau kita sudah lupa, maka kita bertakwa kepada Allah, bertobat dengan sungguhnya. Yang kita ingat segera kita minta dihalalkan, yang sudah kita lupakan ya sudah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Waktu kecil anak pernah menjadi, waktu belum balik ya, pernah mencuri tiang-tiang pagar tetangga. Dia masih ingat, dia ada orang yang ingat. Ada yang lupa. Ini bagus masih ingat. Sekarang anak sudah beberapa kali pindah dan lupa tetangga siapa yang tiang-tiangnya saya curi. Bisakah atau bagaimana cara anak menghalalkannya? Apa karena belum balik anak tidak ada dosanya? Kalau ingat tetangga yang kita pernah curi tiang-tiang pagarnya, ya kita segera datang minta maaf. Tidak apa-apa, cari, ingat-ingat coba dikembalikan ya, memorinya. Dulu saya pertama kali orang tua saya tinggal sama siapa? Tanya orang tua. Dulu itu siapa tetangga yang saya yang saya ambil tiangnya. Mungkin mama ingat, mungkin bapak ingat, datang ke dia, minta maaf ya. Bayar kalau saya dulu pernah enggak ngerti. Dia pasti orang, insya Allah tidak semua orang jahat. Kita datang mungkin dia terima dengan baik, apalagi kita datang bawa oleh-oleh. Oh, tetangga saya yang lama. Ya, kan dia mungkin senang ya. Tapi berusaha. Kalau enggak bisa ternyata sudah lupa siapa juga, maka kita banyak doain dia. Semoga dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sering mendoakan dia diampuni, semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, bagaimana jika zalim terhadap hewan kucing, tapi kucing tersebut buang kotoran sembarangan? Serta sering menumpahkan barang-barang. Oh, itu saya kurang tahu ya. Antum nanti disidang sama kucing kali. Jadi mau saya kalau kucingnya nakal ya dijauhkan ya dengan cara yang jangan berlebihan ya. Dia dijauhkan gimana caranya, diusir ya mungkin intinya bagaimana caranya tidak datang lagi. Karena ada orang jengkel sama kucing, diambil sambal taruh di kucing. Ini saya pernah lihat gitu, ada orang ambil sambal taruh di mulut kucing. Kucingnya bingung gimana. Dia lap-lap enggak bisa hilang-hilang ya. Bingung. Kasihan. Jangan seperti itu ya. Ya bagaimana caranya ya supaya kucing tersebut tidak mengganggu. Karena cingkrang dan berjenggot, saya pernah dipermalukan di hadapan publik oleh seseorang. Saya sakit hati. Apabila saya menghajar, boikot dia, apa termasuk memutus tali silaturahmi? Sebaiknya tidak usah lah. Ente sakit hati, ente maafkan. Saya bilang ya, kalau kita dizalimi, ada 3 Allah berikan kesempatan bagi kita. Kalau kita dizalimi. Yang pertama ya adalah kita membalas ya. Yang pertama kita membalas. Dan ingat kalau kita balas harus sesuai dengan apa? Takarannya. Tidak boleh lebih daripada kezaliman yang dia lakukan. Ini sering saya sampaikan. Kalau orang bilang kita anjing, maka kita bilang kamu juga anjing. Tidak boleh kita bilang kamu anjing rabies, itu berlebihan. Tidak boleh. Ya. Fa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau kalian dizalimi maka balas sesuai dengan apa? Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan terhadap keburukan yang semisalnya. Tidak boleh berlebihan. Ya. Ini jadi yang pertama kita balas semisalnya, yang kedua kita balas lebih, maka kita yang berdosa. Tadinya dia yang zalim, sekarang kita berganti kita yang apa? Zalim. Yang ketiga kita memaafkan. Sekarang ada 2. Kita balas di dunia atau kita maafkan. Ada orang dia tidak mau maafkan. Ada orang berbuat zalim sama dia, orang itu menyesal datang minta maaf sama dia. Oh, saya enggak mau maafkan kamu. Kita urusan di akhirat. Apakah orang ini salah? Dia tidak salah. Itu hak dia. Saya bilang, saya enggak mau maafin kamu. Enggak. Terus nanti di akhirat. Yang sana juga emosi. Ya sudah, kita ketemu aja di akhirat.
Jadi dia punya hak dua, ya. Yang penting jangan dia membalas lebih. Yang satu dia balas, dia dia tidak mau memaafkan dan dia ingin untuk di akhirat. Yang kedua dia maafkan. Kalau dia balas di dunia, maka sudah selesai. Kalau orang bilang anjing, dia balas anjing, sudah enggak ada pahala sama sekali. Ya, sudah selesai, dia sudah melampiaskan. Ya, ini boleh, tidak berdosa. Yang kedua, dia tidak mau balas tapi dia ingin untuk di akhirat. Ini juga boleh. Dan yang ketiga, dia maafkan di dunia. Dan ini yang terbaik. Kenapa? Kalau dia maafkan di dunia, maka pahala memaafkan itu lebih banyak daripada transferan pahala orang tersebut kalau dia tidak maafkan. Saya ulangi, kalau dia maafkan di dunia, maka pahalanya lebih banyak daripada transferan pahala orang yang tidak mau dia maafkan nanti di akhirat. Karena inilah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan, berbuat baik, maka pahalanya di sisi Allah. Kata Allah, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Hendaknya kalian maafkan dan berlapang dada, apa kalian tidak ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang maafkan hidupnya tentram. Sudah selesai, dia maafkan, biarin aja lah. Itu orang enggak ngerti bahlul, mau diapain, ya sudah. Mau diurusin semua orang yang menghina kita, dia tidak ngerti mau diapain. Dia dihasut oleh orang-orang enggak benar, dia diprovokatari, mau apa? Ente mau sakit hati, ente juga tersiksa. Kalau ente maafkan, ente enak di dunia, di akhirat juga pahalanya lebih besar, ya. Seperti tadi, Ustaz, dia ngejek saya gara-gara saya cingkrang dan jenggot, saya mau hajar dia. Ente hajar juga tidak ada manfaat, ente boikot, dia punya teman banyak, ya. Iya. Ya sudah, ente tidak mau main sama saya punya teman masih banyak, ya, sudah biarin aja. Kalau zaman dulu iya, zaman dahulu ada orang bermaksiat diboikot, dia akan taubat karena dulu zaman salafus saleh orang banyak bertakwa. Kalau orang tidak salat, minum khamar, tidak ada yang temani, dia akan bertobat karena dia tersiksa tidak ada temannya. Coba kalau sekarang ada orang tidak salat, saya enggak mau main sama kamu, teman yang tidak salat masih banyak. Enggak ngaruh, ya. Tadi yang sudah yang mana? Yang mana yang sudah? Oh iya. Ini ya. Bagaimana kalau semisal saya punya hutang terus saya bayar utang itu kepada saudaranya karena orang yang saya hutangi sudah meninggal? Mohon penjelasannya. Sebaiknya kita memberi kepada ahli warisnya. Kalau orang tersebut sudah meninggal, berarti uang tadi berpindah kepada ahli warisnya. Kalau ahli warisnya tidak ada, ya kita kasih siapa saja dengan niat pahala untuk orang tersebut, ya. Tapi kalau ada ahli warisnya, harusnya ahli warisnya yang terima. Bagaimana memberi keyakinan kepada istri agar diizinkan poligami? Waduh. Tulis alamat Bekasi. Itu pertanyaan berat, ya. Pertanyaan berat. Masalahnya ibu-ibu sudah ngerti ilmunya, ya. Cuma mereka belum siap, ya. Kalau masalah ilmu, saya rasa ibu-ibu sudah ngerti ilmunya. Bahwasanya poligami itu apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya poligami adalah syariat Allah yang mulia, yang memandang secara makro bukan secara mikro. Ya, bagaimana memandang masyarakat, wanita lebih banyak jumlahnya, banyak janda yang tidak ada yang perhatikan, banyak perawan-perawan tua, ya, dan jumlah laki lebih sedikit. Laki justru sudah jumlahnya lebih sedikit, lebih cepat mati biasanya, ya. Dan benar, banyak janda suaminya, coba antum lihat kenyataannya. Mana yang lebih duluan mati biasanya? Suaminya atau istrinya? Suaminya lebih dahulu. Ya, sehingga banyak janda yang harus disantuni, ya. Ya, jadi banyak dalilnya tentang keutamaan poligami. Ya, dan para ibu-ibu juga sudah ngerti, ya tinggal dikuatkan imannya. Jadi saya katakan tidak ada wanita yang bisa menerima poligami kecuali wanita yang hebat, luar biasa, ya. Tapi zaman sekarang, ya, jadi ada dua yang hebat, laki-laki yang hebat, laki-laki yang poligami, dan dia bisa adil, dan dia bisa mengambil hati kedua istrinya, laki-laki hebat. Karena banyak orang-orang juga poligami ternyata tidak benar cara praktik poligaminya, ya. Yang kedua, wanita yang hebat itu wanita yang bisa menerima poligami dengan baik, dengan lapang dada. Dia juga memikirkan kebaikan, kebahagiaan bagi saudaranya yang lain, kepada saudari-saudarinya yang lain. Tentunya untuk masalah poligami pembahasannya panjang, ya. Cuma saya ingatkan bahwa saya memang kenyataannya poligami di negara kita memang berat.
karena banyak provokator yang menentang. Ya, seorang mau poligami terkadang dilarang oleh istrinya, jelas melarang ya. Kemudian dilarang oleh kakaknya sendiri, dilarang oleh adik perempuannya, dilarang oleh ibunya, dilarang oleh mertuanya ya. Yang semangat, yang menyemangati paling yang jenggot-jenggot aja, ayo. Tapi orang-orang dekatnya semuanya melarang, repot. Tidak gampang. Kemudian kalau sudah berhasil poligami, sering ada setan-setan perempuan datang kepada istri pertamanya. Kamu kok mau dipoligami? Kamu gagal dalam pernikahan. Sehingga diprovokasi, sehingga istri pertama yang tadi sudah terima, jadi enggak terima. Karena ada setan-setan perempuan, hati-hati. Iya. Yang menjadi anggota setan ikut mensukseskan program setan, yaitu terjadinya perceraian. Ya, ini paling susah seperti ini ya. Beda kalau kita seperti di Arab Saudi. Arab Saudi mudah poligami. Kenapa? Karena istri tidak bisa menolak. Biasanya istri pertama adalah produk poligami juga. Istri pertama itu ibunya adalah istri ketiga bapaknya misalnya. Kalau dia melarang poligami, dia tidak muncul di dunia ini. Sehingga dia adalah hasil produk poligami. Ya. Kemudian perkaranya sudah biasa, di mana-mana orang juga sudah poligami dan banyak yang sukses. Banyak yang sukses ya. Sampai ada cerita, saya dengar ada seorang syekh ingin poligami, dia diskusi sama anaknya. Gimana? Kata anaknya, Abi jangan yang seperti ini. Mami nomor 2 jangan seperti ini, harus begini, harus begini. Masya Allah. Diskusi sama anaknya untuk cari ibu yang kedua. Kalau mau poligami mudah di Afrika ya. Di Afrika. Saya punya teman kemarin lulus S1 sama-sama, cuma dia enggak lanjutkan. Saya waktu S3, dia lagi hajian datang. Ya, kemudian subhanallah, orangnya kecil. Firanda, kamu istrimu berapa? 1. S3 istri 1, saya 3 istri. Mantap ya. Makanya saya bilang kalau ingin mudah poligami di Afrika. Ini dihapus saja, jangan disebarin. Apakah boleh saya menggunakan alat inhaler melegakan hidung tersumbat karena pilek pada saat saya berpuasa? Tidak jadi masalah. Inhaler atau Ventolin untuk orang yang asma tidak membatalkan puasa menurut pendapat yang kuat. Ustadz, apakah boleh jika ikut salat tarawih di masjid sampai 8 rakaat, lalu pulang ke rumah dan dilanjutkan witir 3 rakaat? Sebaiknya ikut sampai selesai. Kalau imamnya 23 rakaat sampai selesai. Karena Nabi mengatakan man shalla ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat sama imam sampai selesai, dicatat baginya salat semalam suntuk. Bagaimana hukumnya melewati orang yang sedang duduk dalam satu masjid untuk mendapat saf terdepan karena kosong? Ya, kita dengan sopan ya. Kalau memang benar-benar kosong, kita bilang permisi untuk apa? Lewat. Jadi tidak langsung loncat-loncat, tidak boleh melangkahi apa? Mengganggu. Tapi bilang permisi agar bisa sampai ke tujuan tersebut ya. Jadi tidak menyakiti orang lain ya. Dan tidak boleh mengambil ya tempat orang. Kalau ada orang di situ kemudian dia pergi sebentar, jangan kita ambil posisi dia ya, tidak boleh. Karena saya pernah di Masjid Nabawi. Jadi untuk mendapatkan saf pertama tidak mudah. Kita harus nunggu ngantri, nunggu orang depan kita pergi. Kalau dia sudah pergi baru kita masuk. Kita nungguin, kita nggak pergi kemana-mana, pokoknya nunggu saya saf kedua nungguin. Akhirnya orangnya mau pergi. Wah, ini kesempatan dapat saf pertama di Masjid Nabawi. Kemudian dia pergi berdiri, saya mau masuk, tiba-tiba ada orang dari jauh lempar sorbannya. Jadi kata dia punya saya, sorbannya sampai duluan. Ini kenyataan saya alami sendiri ya. Dia mau diapain, masa mau ribut di saf pertama. Semangat mendapat saf pertama, tapi caranya zalim, enggak boleh seperti itu. Enggak boleh. Ustadz, jika dahulu saya pernah menggibah orang lain yang muslim, apakah saya harus minta maaf dengan memberitahunya secara detail kepada orang tersebut, atau kita harus menutup aib diri kita? Jadi, para ulama mengatakan, ini pendapat sebagian ulama, kalau ternyata kita menceritakan, kita pernah menggibah dia, kemudian mudarat yang lebih besar, kemudian terjadi permusuhan, jadi kekacauan yang lebih besar, maka jangan. Kata para ulama, jangan.
Lebih baik kita ini dengan perkiraan. Kalau saya sampaikan dia pasti ngamuk, kemudian nanti terjadi keributan dan macam-macamnya. Sebaiknya enggak usah. Maka kita minta maaf secara umum, saya punya salah sama kamu, tolong maafkan. Terus berikan dia hadiah, berikan dia sesuatu sampai dia apa? Ridha ya. Kalau ternyata menurut kita orang ini masih bisa diajak kerjasama ya, dan tidak akan menimbulkan fitnah yang lebih besar, maka kita sampaikan, saya pernah menggibahmu. Gibahnya apa? Sampaikan, saya pernah bilang begini, mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Kalau dia emosi ya itu sudah resiko. Ya, sudah resiko. Tapi ente terus mencari keridhaannya. Berikan hadiah kayak, berikan pemberian kayak ya. Bahkan Syekh Utsaimin mengatakan kalau kita pernah menggibah orang, terus orang itu tidak memaafkan kecuali dengan duit, kasih duit. Saya tidak memaafkan kamu. Ya sudah, kalau gitu saya bayar bagaimana? 3 juta, 5 juta kasih, kalau ente punya uang 5 juta. Yang penting dia halalkan. Karena kalau di akhirat nanti tidak bisa bayar. Ya. Saya pernah ketemu seorang syekh. Dia cerita sama saya di Madinah waktu itu. Kata dia, ada syekh yang lain suka menjelek-jelekan dia, suka menjatuhkan dia, suka menggibah dia. Tahu-tahu sudah lama orang ini suka menjelek-jelekan saya, kata syekh tersebut. Suatu hari tiba-tiba dia telepon saya. Telepon, kemudian dia bilang, "Oh, Anda fulan?" "Iya, saya si fulan, saya punya salah sama kamu, saya begini." "Terus kenapa?" "Saya minta nomor rekeningmu." Ya. "Kamu minta berapa saja saya kasih, yang penting kau maafkan saya." Kata syekh tersebut, "Saya tidak butuh dengan duitmu." Dia matikan HP. Kenapa? Syekh ini juga donatur masalahnya. Dia tidak butuh duit. Tidak maafkan. Dia ingin nuntut. Ya, urusan itu terserah masing-masing. Terserah masing-masing. Ya, kalau kita ada orang minta maaf sama kita, kita maafkan. Ya ikhwan, ente maafkan, ente dapat kebahagiaan. Orang datang bilang gini, "Saya pernah gini, Ustaz." Ya udah biarin aja. Udahlah, ente enggak ngerti mau diapain. Saya pernah gini, udah biarin aja. Ente lebih tentram hidup ini daripada ente kemudian mikir, sakit hati, ya, kena stroke dan macam-macamnya, ya. Sudah, maafin aja. Bagaimana hukumnya menipu orang kafir, tapi tujuannya untuk kebaikan umat muslim? Gimana maksudnya ini? Kalau kita sedang berperang dengan dia, tidak apa-apa. Al-harbu khud'ah. Perperangan itu penipuan. Tapi kalau tidak ada dalam masalah kerjaan kita nipu orang kafir, nggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan kita menzalimi orang kafir. Ini perlu detail. Maksudnya apa ini? Membohongi orang kafir demi kemaslahatan apa? Kaum muslimin, ya. Baik, demikian saja hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita.